kami doa bagi Indonesia. Kami mendoakan Indonesia. Tuhan, kita dapat kepada Tuhan. Kami mendoakan Indonesia, apapun Indonesia, Kau ada di hati setiap bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu untuk Indonesia. Kami percaya Kau memberkati Indonesia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tentunya kami tahu Tuhan, apapun Indonesia, ajarkan kami lebih mencintai Indonesia, apapun itu Tuhan. Karena kami tinggal di sini untuk suatu maksud yang mulia, untuk mendoakan Indonesia, untuk menjadi berkat bagi Indonesia. 79 tahun bukanlah waktu yang pendek. Kami rindu supaya Tuhan mengurapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Seluruh Indonesia ada dalam berkat dan juga anugerah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan belajar lagi tentang sejarah Indonesia, sehingga kami lebih mencintai Indonesia dengan segala yang ada Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat. Urapi kami untuk belajar firman Tuhan hari ini, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun, dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Merdeka. Puji Tuhan. Kalau baby boomers lain, merdeka gitu ya. Anak muda lebih yang lembut, saudara. Nah, kita akan belajar tentang menjadi berkat bagi bangsa. Amin. Kita sudah melihat beberapa hal yang sudah dilakukan dalam RT RW kita. Siapa yang kemarin mengikuti lomba di RT RW masyarakat, angkat tanganmu. 1, 2, 3. Yang lain? Ya, karena kita bukan guru Pak. Karena kita bukan pegawai negeri. Nah saudara, nanti kemarin sudah diadakan lomba-lomba di sini. Bukan lumba-lumba, tetapi lomba-lomba. Dan nanti anak-anak sekolah minggu yang akan mengadakan lomba itu. Nah hari ini juga saya ingin memberikan surprise kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada tim penilai ya yang akan menilai saudara mana yang paling cocok. Nanti ada, memang kita nggak share. Terima kasih Bang Oto ya yang sudah berpartisipasi untuk itu semuanya. Dan kemudian saya juga akan mengadakan satu lagi. Siapa yang umurnya 60 tahun ke atas, angkat tangan. 1, 2, nah boleh. Nah, saya pengen ibu bapak ini yang berumur usia emas katanya ya, 50 sampai 60 tahun lah kira-kira begitu, untuk bisa menyebutkan Pancasila. Karena ibu gembala cuma satu saja ya yang akan dikasih hadiah. Siapa cepat siapa dapat. Tapi betul, siapa cepat tapi dapat. Nanti kalau sudah beberapa orang, cari yang paling betul. Nanti Gen Z yang masih pelajar jadi jurinya.
Silakan siapa yang maju, silakan. Dicoba saja ya, Bapak Ibu. Ya, oke, saya undang semuanya. Ya, saya undang semuanya deh. Nanti kita tes satu persatu. Siapa yang paling betul? Setuju, Bu? Setuju ya? Ya. Nanti barengan ya. Ya. Satu-satu. Iya. Cuma berdua nih. Pak De Hartono. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak Tri. Siapa lagi tadi angkat tangan? Pak De jangan bawa handphone dong. Ya. Ya. Ya silakan Pak, Bapak Ibu. Lumayan lah. Ibu Gembala satu aja, Bu. Ya satu aja. Iya. Sudah siap doa dulu? Iya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dari Pancasila dulu, Bi. Ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan pemusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Mami Cindy. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak De. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut, Pak. 3. Keadilan bagi seluruh bangsa. Ya. Udah salah. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keadilan sosial bagi Ya. Oke, antara Bu Cindy sama Bibi mana yang lebih oke? Bu Cindy ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Cindy. Ya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur ya. Thank you Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nanti lanjut lagi lah ya. Jadi seminggu ini bisa ya dibuat di WBI, di Komsel, atau bapak-bapak ketemu mau balap karung silakan saja, karena minggu ini masih minggu kemerdekaan. Ya, seneng juga dapat duit ya. Puji Tuhan, kita lanjut ya di dalam pembahasan kita tentang berkat bagi bangsa. Nah, ada pertanyaan, kenapa kita ini lahir di wilayah Indonesia? Ayo. Tapi ada ini jawabannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita lahir di Depok? Kenapa saya lahir di Lampung, Bapak Ibu lahir di Medan, di Aceh, ada di Kupang, di Manado, kemudian ada di Jabodetabek ini, dan kemudian di daerah Tangerang, Bogor mungkin ya. Kenapa saudara? Yang pertama karena kita punya tugas dan untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya untuk menjadi berkat seperti itu? Yang kedua adalah kenapa kita selalu menghadapi masalah ketika di wilayah tertentu, supaya kita ikut ambil bagian di dalam solusi. Dan kita sebagai orang Kristen tentunya dituntut bagaimana untuk menjadi berkat bagi mereka. Betul? Nah, inilah yang kita akan bicarakan pada hari ini, saudara sekalian. Dan ada satu lagu yang lama, jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang. Pada nggak bisa. Jadikan berkat itu ku minta,
jadikan berkat buat semua orang. Karena orang saya karismatik jadi nggak bisa. Pak Abu bisa Pak? Lupa ya? Waduh, Pak Abu aja lupa saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan membaca saudara sekalian, kita akan menjadi berkat bagi bangsa kita. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 kita akan baca sama-sama. Saudara sekalian akan membaca di ayat yang kedua ya. Saya akan membaca ayat yang pertama. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. 1, 2, 3 sama-sama. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Timotius punya tugas sebagai gembala, tetapi dia juga memiliki tugas, maksud saya menjadi berkat bagi kota dan para pemimpinnya. Dan kemudian bagaimana caranya untuk menjadi berkat bagi bangsa? Yang pertama adalah di dalam ayat 1 tadi, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang adalah seluruh rakyat Indonesia. Semua orang adalah seluruh di wilayah kita. Itu adalah orang-orang yang lintas agama dan juga kepercayaan. Makanya kita adu joget sama-sama, kemudian adu futsal sama-sama, kemudian adu bulu tangkis sama-sama, adu untuk naik panjat pinang juga sama-sama, karena mereka adalah lintas agama. Dan saya pikir untuk merayakan Indonesia merdeka itu adalah hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Amin. Saudara sekalian, lintas suku dan budaya. Nah, ketika kita main bola, ketika kita main becek-becekan waktu di 17-an itu, ternyata semua suku juga ikut di situ. Ya, termasuk kaum-kaum yang ada di Indonesia. Mereka diharapkan untuk mengikuti itu juga. Dan kemudian di negara lain, di KBRI juga suka mengadakan itu. Betul? Mereka mengadakan seperti ala Indonesia. Jadi mereka kumpul di satu KBRI dan kemudian mereka bisa melakukan itu, rasanya kangen kepada kampungnya itu terobati di situ ya. Nah, ketika mereka ketemu di sana, mau orang Aceh, mau orang Irian, orang Papua, orang Kalimantan, ketika ketemu misalnya di Belanda, itu sepertinya sudah satu kampung. Betul? Nah, ketika saudara ada di Depok ini ketemu dengan orang-orang Medan, yaitu sudah kayak satu kampung, padahal beda kecamatan atau beda wilayah. Tetapi rasanya ya ini orang kita. Nah, ketika kita ada di Tanah Abang misalnya, wah, kayak saya sendirian begitu, ini orang kita ini. Seperti saya orang Chinese, jadi harganya juga beda. Nah, rasanya ada itu di dalam wilayah kita, saudara. Kemudian lintas aliran dan juga denominasi. Kita berdoa buat semua aliran. Nah, kemarin ada BKSWKI yang sudah kumpul, itu berbagai aliran sinode. Kita kumpul sama-sama mendukung satu dengan yang lain. Itu adalah cara kita. Kemudian lintas profesi juga, pekerjaan udah lintas semuanya. Kita patut menjadi berkat bagi mereka semuanya. Kita di sini ada orang ibu rumah tangga, ada orang pegawai negeri, PNS, ada juga yang wira swasta, dan kita semuanya ada yang memang ya kita ada yang pekerjaan nggak tentu juga yang disebut ya tergantung orang panggil saya. Kemudian kita juga berpendidikan, ada anak-anak kita, dan juga ada yang masih baby-baby. Mereka itu adalah lintas-lintas profesi dan pekerjaan yang seharusnya kita mendoakan mereka untuk senantiasa dekat sama Tuhan dan mengenal Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa mereka itu tidak semuanya sudah kenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mereka belum pernah yang namanya mendengar itu, mungkin bagaimana mereka bisa mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi kita adalah menjadi orang-orang yang menjadi speaker, saudara. Yohanes Sigit Pawarto, Pawarto itu bukan marga, tetapi pewarta. Nah, artinya
Orang tua saya sudah menghendaki supaya saya menjadi pewarta kebenaran. Saudara sekalian, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Saudara, kita mau belajar berdoa bagi Indonesia. Kritiknya cukup banyaklah kita ini untuk wilayah kita. Nah, apa alangkah baiknya daripada yang lain-lain? Kita mendoakan Indonesia. Ya, kita doakan RT RW kita, wilayah kita supaya penuh dengan kedamaian di dalam Tuhan. Bagaimana cara menjadi berkat? Yang kedua adalah berdoa bagi pemimpin bangsa. Ayat 2 mengatakan 1, 2, 3 untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pada saat Timotius melayani, raja-raja dan pembesar itu disebutnya sebagai pemerintah Romawi. Nah, konteks kita adalah pemerintah Indonesia. Sedikit tadi untuk menjelaskan sampai sejauh mana kita tahu yang namanya Indonesia. Zaman saya ada pendidikan moral Pancasila. Ada yang disebut PSBB. PSBB apa sih katanya? Tapi Ibu betul juga, memang PSBB itu juga. Tetapi di ya, Bapak lebih tahu. Apa Pak? Pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan apa sih naga? Ya, namanya saling menolong lah sesama orang tua, puji Tuhan. Itu waktu itu ada. Ya. Kemudian kita melihat bahwa ada film-film perjuangan juga ada. Jadi waktu saya SMP itu diajak oleh guru sejarah untuk nonton film. Nah, sekarang kan di YouTube. Waktu itu kita nonton di bioskop. Jadi kita dimintain untuk karcis. Jadi kita melihat bagaimana film Janur Kuning, kita melihat film-film tentang lubang buaya. Ya sungguh sangat, tetapi itu ngeri ya. Tetapi membuat anak-anak waktu itu juga, oh iya, ternyata nggak mudah loh untuk menjadikan Indonesia merdeka. Itu nggak mudah. Makanya tantangan buat generasi Z, generasi Alpha apalagi, untuk menjelaskan sejarah bangsa. Itu nggak mudah. Ya, karena bapak-bapak kita sudah ada yang almarhum. Kalaupun mereka masih ada, itu mereka sudah veteran namanya. Yang pakai kupluk kuning itu, ini bukan kupluk ini saudara. Ini kupluk Bali katanya ya. Ya, jadi mereka sudah untuk menyalurkan informasi itu ke siapa? Jadi susah untuk dilakukan. Dan akhirnya para pendidik lah yang diwajibkan untuk bisa memberikan informasi yang benar tentang sejarah bangsa. Nah, lembaga tinggi negara di Indonesia itu ada yang pertama presiden dan wakil presiden. Nah, ini mesti ditanya lagi itu. Jadi untuk wakil presiden terpilih namanya siapa? Angkat tangan. Nah, yang terpilih siapa? Nah, Gibran. Ya, Pak Po yang tahu. Cuma udah gak berhadiah Pak.
presiden, wakil presiden. Nah, bagaimana kita bisa mendoakan mereka itu? Ya, tentunya kita bersyukur Pak Jokowi sudah mendahului ibu kota negara Nusantara. Di negara lain juga berpikir, waduh, jangan pakai Nusantara dong. Nusantara itu mencakup Melayu, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia itu adalah Nusantara. Mereka protes. Jadi inilah jadi menjadi perbincangan dan kita harus doakan. Kita doakan. Dan saya juga mengikuti upacara bendera di IKN kemarin ya. Siapa yang ngikut itu? Ya, iya ikutin di TV lah. Masa kita ke sana. Sedangkan mereka itu kan rencana undangan 4.000 kalau nggak salah, sampai mengerucut jadi 1.300. Karena biaya untuk ke situ luar biasa. Dan masih jauh itu. Ya, kita doakan supaya bisa Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini bisa meneruskan itu. Dan kita doakan terus, ya. Karena ini antara generasi baby boomers dan generasi Y kalau nggak salah, milenial, ya. Perkiraan saya. Jadi antara bapak dan anak lah begitu loh. Kalau disebut opa dan cucu lah begitu ya. Untuk bisa kolaborasi dengan baik. Ini tantangan juga, saudara. Kita doakan, menyerahkan Pak Gibran dalam tangan Tuhan, menyerahkan Pak Prabowo dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk menteri-menteri supaya bisa ikut ambil bagian sampai di sana dengan baik begitu ya. Kita doakan terus. Kemudian ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang selama ini kita pilih untuk mewakili rakyat Indonesia supaya betul-betul mereka menjadi wakil rakyat, ya. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah DPD yang kita juga ikut memilihnya. Sebentar lagi kita pilih pilkada, melakukan pilkada di Kota Depok, ya. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mana yang harus dipilih? Kadang-kadang juga kita pusing. Mana yang harus kita pilih? Waktu pencoblosan kemarin kan ingat ya. Jadi kita yang pilih itu yang pertama adalah ya ala-ala kita, yang arti namanya kayak nama Kristen ini. Ya udah kita coblos begitu ya. Nah kalau kita sudah nggak kenal yang mana-mana kan kita bingung. Ya akhirnya ya udah ya nggak pakai aksesoris mereka, ya udah kita coblos. Kemudian yang nama-namanya misalnya Nainggolan, yang namanya Sinaga, ya udah itu aja lah kita pilih. Kita nggak tahu. Kan informasi juga kurang jelas kepada masyarakat. Ya, kita berdoa untuk itu. Kemudian ada Majelis Permusyawaratan Rakyat juga yang menjadi perwakilan kita di MPR, dan juga ada lembaga tinggi negara lainnya adalah Mahkamah Konstitusi. Kita juga doakan. Saya kasih ini supaya kita juga bisa mendoakan secara tertib, saudara. Ya, kita doakan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Kita juga doakan untuk Komisi Yudisial, ya. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan kita juga doakan. Dan saudara, lembaga negara Indonesia itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri. Kita doakan itu. Kemudian legislatif adalah DPR. Kemudian untuk yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kita doakan semua lembaga-lembaga ini. Daripada kita ikutin berita dan kemudian gak jelas bagaimana ceritanya, kita tahu oh itu yang harus kita doakan ya. Kita kan selama ini ya udah kita mendoakan Indonesia supaya makmur dan damai, tetapi detailnya kita tidak suka doakan itu. Betul? Kita doakan Kota Depok saja sudah. Padahal di wilayah Depok itu banyak sekali. Mulai dari wali kota, wakilnya, kemudian bupati, kemudian kepada kecamatan, lurah, RT, RW, berbagai-bagai saudara. Dan kita perlu doakan dengan baik. Setiap pemimpin bangsa bagaimanapun sifat dan latar belakang mereka berasal, harus didoakan agar menjadi wakil rakyat yang baik demi ketenangan dan ketentraman seluruh elemen bangsa. Itu yang kita doakan. Jadi doanya Pak, jadi menjadikan mereka itu oleh kuasa Tuhan menjadi wakil rakyat yang betul-betul bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Kita butuh apa di masyarakat ini, saudara? Kita butuh pencatatan sipil, kita butuh yang namanya perpajakan, kita butuh juga untuk lapor sini situ, dan kemudian kita juga mengurusi PBB, pajak kendaraan, kemudian kita mengurusi hal kelakuan baik, kita mengurusi visa lah, paspor lah, kita mengurusi perizinan,
Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang dewasa. Ternyata banyak juga ya sebagai orang dewasa kebutuhannya itu. Kayak jadi enak jadi anak kecil loh. Jadi kita cuma tinggal minta, "Mah, Indomie, mah, uang sangu, mah, saya sekolah di mana," begitu. Tetapi kalau sudah menjadi orang tua, misalnya yang barusan itu adalah Bang Oto dengan Kak Putri, itu mereka sudah mengurusi udah satu jiwa lagi sudah ketemu. Ya sudah ada. Jadi pikirannya udah bercabang, betul Bang Oto ya? Sama Kak Putri juga begitu ngalaminya. Dan kita akan mengalami seperti itu, anak-anak muda sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dengan berdoa bagi yang belum memahami keselamatan di dalam Yesus. Ayat 3-4 baca sama-sama, 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Masih banyak di lokasi tertentu orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, apalagi mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak saudara sekalian yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu berbeda saudara. Rasanya kalau sudah jumpa pribadi Tuhan yang seperti apa, itu luar biasa. Efeknya luar biasa. Tetapi mereka belum sampai ke situ. Tuhan bilang dalam Alkitab itu tuaian sudah menguning, cukup banyak, tetapi penuainya yang sedikit. Dan kita mencoba bayang-bayangkan seperti apa caranya saya ini untuk menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa seperti itu. Kita harus memulai dengan doa, saudara. Setuju? Siapa yang doa? Sering doa untuk makan, iya. Untuk anak, iya. Untuk kebutuhan-kebutuhan kita, iya. Tetapi satu hal lagi yang menjadi amanat agung yang harus kita lakukan adalah untuk menginjili mereka. Tetapi kita kan juga berpikir, aduh Pak, menginjili saya susah. Selama ini saya bukan menginjili tetapi mengintili. Tahu mengintili? Ngikut dari belakang gitu loh. Wah, saya tugasnya bukan menginjili Pak, saya mengintili sajalah kemanapun orang pergi. Saudara, kita harus memulainya dengan doa. Setuju? Makanya lakukan doa. Kalau lebih jauh itu doa sekota. Jadi kumpulkan semua gereja-gereja untuk mendoakan kota Depok. Kemudian ada doa wilayah. Nah, ayo wilayah greget lagi setelah 17 Agustus, setelah hati merdeka, begitu ya. Saudara, wilayah kembali lagi. Ya, rembuk-rembukan bagaimana kita untuk mendoakan wilayah kita. Ada wilayah Pancoran Mas, ada wilayah Sawangan, ada wilayah Pasir Putih, ada wilayah Pitara, terus Serong. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari, mewakililah Tuhan. Saya sebagai pribadi, saya mendoakan wilayah saya ini Tuhan. Tidak cuma mendoakan anggota-anggota keluarga kita yang ada di wilayah itu, tetapi coba doakan ada apa dengan susahnya untuk bisa ketemu. Kita doakan dalam nama Yesus, supaya Tuhan akan hancurkan segala belenggu-belenggu yang membuat susah ketemu, yang membuat tidak gairah untuk ketemu. Dan kita doakan terus seperti itu, sehingga wilayah itu boleh tumbuh sebagaimana kita pengen, saudara, untuk menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Kemudian kita doa keliling juga kita butuhkan. Ya, para pekerja yang menggunakan motor atau kendaraan, lakukanlah. Ingat kon Bapak Sigit, wah iya ya, saya tidak cuma bengong liatin orang begitu ya. Kita enggak cuma bengong liatin lampu-lampu listrik, liatin toko-toko mana perkembangan yang ada itu, dan kita akan doakan terus kepada Tuhan. Itu bisa kita lakukan. Ambil bagian ini, saudara. Kalau tidak ya kita begini saja, saudara. Tidak ada kegerakan sama sekali. Dan juga doakan khusus bagi target jiwa yang harus diinjili agar selamat. Kita jadi merasa menginjili orang susah. Menginjili orang nggak semua orang. Yang saya ingat itu adalah selain Bu Sinta dan juga teman-teman yang lain, mamanya Pak Tri, Oma Waluyo itu adalah orang yang memang menginjili. Kemudian juga waktu itu saudara, rekan-rekan mereka itu luar biasa. Mama sangat hafal waktu itu. Waktu di Bunga Bakung ada doa siang waktu itu ya. Ada orang-orang setia bisa doa siang. Nah, saya bayangkan hari ini bisa nggak kita doa siang? Wah Pak, saya ada di toko, saya ada di warung dan sebagainya.
Makanya saudara sekali kita dukung orang-orang yang bisa doa. Karena tidak semua orang bisa doa. Tidak semua orang bisa kumpul di satu wilayah. Itu nggak gampang. Jadi ketika saudara nggak bisa hadir, saudara punya poin di situ. Tuhan Yesus, saya mendoakan buat yang PWP hari ini hadir Tuhan. Bahkan Pak Sigit, istri dan juga yang lain-lainnya Tuhan berkati luar biasa. Supaya mereka menjadi pendoa yang luar biasa. Dan jangan lupa, aku juga mendoakan diriku Tuhan, kapan saya bisa ikut tampil di dalam PWP ini. Ketika ada komsel, saudara masih sakit, sambil sakit Tuhan Yesus sembuhkan sakit saya ini. Dan Tuhan memberkati komsel yang sedang berjalan Tuhan, mulai dari doa, pujian, penyembahan sampai kepada renungan, sharing firman Tuhan, supaya diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong sembuhkan saya, supaya saya bisa ikut ambil bagian lagi di hari depannya. Itu adalah doa kita. Amin saudara. Dan doa para pemimpin juga begitu. Ya, yang kemarin gak bisa datang komsel siapa, yang kemarin gak bisa datang komisi siapa, yang gak bisa hadir WBI siapa, yang gak bisa hadir untuk youth siapa, yang gak bisa hadir untuk profesi siapa, yang gak bisa hadir di wanita siapa, kita doakan. Dan lebih luas lagi di wilayah kita, tentunya saudara mengabsen yang hari ini, minggu ini gak hadir siapa. Apakah mereka sakit atau sedang kunjungan kemana, sedang pelesiran, sedang healing-healing, kita doakan. Tuhan Yesus, tapi doanya jangan yang mengutuk saudara. Saya doakan buat yang lagi healing itu supaya Tuhan berikan keselamatan, berikan damai sejahtera, tidak ada kecelakaan sama sekali. Dan biar suatu saat dia akan bisa kembali beribadah. Itu adalah doa-doa kita saudara. Dan ketika kita mengingat saudara-saudara kita membutuhkan untuk doa yang seperti apa kepada mereka. Makanya kita suka ngobrol saudara. Kenapa ibu nggak bisa datang? Kenapa bapak nggak bisa datang? Kenapa nak nggak bisa datang? Dari pertanyaan ada jawaban. Dari jawaban ada inspirasi untuk kita bisa mendoakan orang tersebut. Makanya orang sangat segan di komunitas Kristen atau rohani karena adalah penghakiman. Itu yang paling orang nggak suka, saudara. Nah, kita menyadari kita nggak ada yang sempurna kok. Semuanya banyak salah. Dan harus memiliki hati yang merdeka dengan diri sendiri. Dan membuat kita, oh iya. Jadi tempatkan diri saudara kepada orang lain. Sehingga membuat kita juga lebih berhati-hati untuk berkata-kata. Setuju saudara? Itu susah-susah gampang, tetapi kita mencoba. Seandainya saya di posisi dia seperti apa? Membuat kita yang tadinya mengkritik menjadi mendoakan. Tuhan Yesus tolong si bapak itu sibuk banget Tuhan. Supaya bagaimana tubuhnya tetap kuat, tetap sehat. Dan merahkan keluarga itu Tuhan yang sedang bergumul untuk ini, itu. Dan kita doakan. Daripada kita, dia pasti begini. Jadi perlu doa yang sungguh-sungguh kepada target yang akan kita injili atau diselamatkan. Merekalah kelompok orang yang harus terus-menerus didoakan dan bahkan hal ini baik dan berkenan kepadanya. Doa yang terus-menerus saudara. Jadi ketika kita mengingat siapa dia, siapa saya, dan mengingat bagaimana kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan, kita akan terus mendoakan. Tuhan ampuni dia dan ampuni aku ini Tuhan. Supaya aku juga diampuni dan aku mendoakan kepada yang lain. Kerinduan kita adalah agar kesaksian karya salib Kristus akan makin tersebar luas dan dialami oleh mereka yang pada akhirnya akan dijamah dan dilawat oleh Allah dan diselamatkan. Mari para pemain musik ke depan. Kerinduan kita adalah agar kesaksian dan karya salib Kristus akan makin tersebar. Kita bisa mewartakan Injil Tuhan dengan kesaksian hidup kita. Dengan kesaksian hidup kita. Perkataan kita nggak mampu. Bahkan ada orang-orang khusus itu yang nggak bisa menghafal Alkitab. Dulu saya punya mata kuliah bidang studi itu PIP namanya. Ya, Bang Oto masih ada nggak itu PIP? Pendidikan penginjilan pekabaran Injil pribadi. Dosen ada ya? Oh, ada di belakang. Kayaknya ini keren nih pakaiannya nih. Jangan sampai hadiahmu nanti ke kamu lagi ya.
Dia yang support untuk hadiah, saudara. Jadi bersyukur ya. Padahal saya pikir Bang Oto sedang membutuhkan untuk babynya ya. Tetapi dia ambil bagian, puji Tuhan. Ya tetap semangat saudara. Apakah ada yang mau pulang dandan lagi? Supaya nilainya bagus. Jadi Bang Oto bilang nggak usah di-share dulu supaya ya udah sepintas saja. Ya, Bung Bala sudah ada jagonya nggak? Puji Tuhan saudara. Nah jadi kerinduan kita adalah bagaimana kesaksian salib Kristus itu sampai kepada mereka. Kita bisa bersaksi lewat pujian penyembahan kayak gini. Dan kita live streaming di sini. Jadi ada orang-orang yang saya lihat juga di grup GBI Siliwangi 56 yang di Facebook itu tidak semuanya adalah anak-anak Tuhan. Dan bahkan belum. Kadang orang Arab juga minta di friend. Saya juga pikir-pikir ini benar atau tidak ya. Jadi saya hati-hati mesti saya pencet profilnya. Ini siapa orang begitu ya. Kadang-kadang ada orang juga yang penjual asuransi ada yang penjual pedagang atau jasa-jasa juga ada. Tetapi saya berpikir ya sudahlah, kita jadi friends saja lah. Yang kita kabarkan adalah Injil Tuhan. Yang kita kabarkan adalah ibadah yang memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saudara sekalian tetap mau doakan Indonesia, doakan wilayah kita, doakan RT RW kita, doakan kita. Siapa yang jadi panitia 17? Angkat tangan. Ada nggak? Oh Pak Sap. Jadi Pak Sap kemarin ditunjuk di wilayahnya itu sehingga nggak bisa ikut judi di sini ya. Termasuk Diamond juga ikut lomba. Nah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita? Kadang event-event yang bisa kita lakukan ya event-event 17 seperti ini. Kita bisa ambil bagian dan kemudian kita bisa melakukan itu. Dan akhirnya orang juga berpikir kita nggak peduli siapa kamu dari mana, agamamu apa. Yang penting kita adalah Indonesia. Amin. Kita naikkan pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Angkat tanganku, ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu lihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia. Pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat bagi Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa. Mari bagi berdiri sekalian. Nanti Bapak Jaitan akan berdoa untuk kita sekalian. Kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi bagi bangsa.
kami Indonesia berdiri di hadapan-Mu. Ini kami Indonesia yang telah Kau berikan satu negara yang besar di tengah-tengah-Mu. Kami umat-Mu ada hidup dan boleh berkenan di hadapan-Mu, berseru memanggil nama-Mu dari bumi Indonesia. Sebab Engkau yang berfirman kepada kami hari ini, ya Tuhan. Berdoalah di mana Engkau aku buang. Sebab kesejahteraan kota di mana Engkau tinggal adalah kesejahteraan bagimu. Ya Tuhan, tidak secara kebetulan kami umat yang telah Kau pilih dan mau hadir di hadapan-Mu. Engkau telah memilih kami, ya Bapa. Secara khusus umat-Mu yang digembalakan di gereja GBIS 56, di mana kami dididik, diajari dan dibentuk supaya kami boleh berkenan dan boleh diri kami ini berseru memanggil nama Tuhan yang menyelamatkan kami, ya Bapa. 79 tahun Indonesia sudah merdeka. Kami tidak menginginkan suatu penjajahan terjadi di Indonesia, bahkan di negara manapun. Tetapi biarlah bangsa demi bangsa saling mengasihi. Tetapi ya Tuhan, rencana-Mu indah, rencana-Mu mulia, dan rencana-Mu tak akan pernah tergagalkan, supaya berita keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Kala bangsa kami ini dijajah oleh bangsa lain, di saat itulah terang kemuliaan Tuhan datang kepada bangsa kami. Keselamatan datang kepada bangsa kami oleh karena ketidaksukaan kami terhadap bangsa lain. Tetapi Engkau punya rencana atas itu, ya Bapa. Kami boleh bersyukur. Berkatilah orang-orang yang terdahulu yang telah membawa keselamatan kepada bangsa kami, yang menjadi pahlawan iman terhadap umat-Mu, yang hari ini pun kami telah menjadi generasi penerus untuk menyembah kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak dapat balas betapa Engkau baik bagi kami. Jika hari ini pun kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, adalah satu bangsa yang besar, yang hidup di tengah-tengah bangsa kami berbagai suku dan bahasa, berbagai kepercayaan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kiranya melalui kami ada terang Tuhan, ada berkat Tuhan hadir tercurah bagi seluruh bangsa kami. Sebab Engkau mengingatkan kami bahwa Injil Tuhan akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Barulah kesudahannya akan terjadi. Tuhan, sesungguhnya kami tidak tahu untuk apa ini terjadi, tetapi Engkau tahu ya Tuhan maksud dan tujuan-Mu atas seluruh kejadian, atas seluruh masa-masa yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan sebelumnya pun itu terjadi, Engkau sudah nyatakan itu, di mana firman-Mu telah Kau tuliskan itu menjadi kitab suci bagi kami, dan semua itu telah tertulis dan itu akan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Jika hari ini kami boleh belajar dan diajari oleh firman-Mu, di mana kami mempunyai satu kehatian untuk berdoa, untuk menjadi berkat, di mana kami ada di tengah-tengah bangsa ini yang satu tujuan, supaya kami mempunyai tugas di tengah-tengah bangsa kami, tugas di mana kami tinggal, tugas di mana kami berada bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kami, dan itu boleh menjadi berkat bagi mereka, bagi Tuhan. Haleluya. Ajari kami dengan Roh Kudus. Engkau yang mengisapkan kami dari seluruh perbuatan kesalahan kami, mengisapkan kami dari seluruh perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan, agar kami ini layak menjadi surat terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Melalui kami, kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dari kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Jika hari ini kami umat-Mu belajar bagaimana kami melakukannya itu ya Tuhan. Kami mempunyai tugas untuk berdoa bagi bangsa kami,
bagi pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, selaku mereka yang mengambil satu peranan penting kemajuan, kemaslahatan bagi bangsa kami ya Bapak. Dan juga kami berdoa, biarlah mereka mempunyai kebijaksanaan untuk menentukan masa depan bangsa kami, kemana arah kami. Melalui mereka ada damai sejahtera yang daripada Tuhan ada di atas tangan mereka, di atas mulut mereka, untuk menyatakan satu keputusan apa yang akan dilaksanakan di tengah-tengah bangsa kami. Dan juga kami berdoa bagi MPR, DPR selaku mereka ya Tuhan, pelaku eksekutif, untuk membentuk satu undang-undang untuk dilakukan di tengah-tengah bangsa kami sebagai perwakilan suara rakyat disampaikan di tengah-tengah pemerintahan Indonesia. Berikan hati yang bijaksana, hati yang murni, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan kesejahteraan, di mana bangsa seluruh suku dan bahasa di tengah-tengah Indonesia. Itulah kepentingan yang dibuat untuk supaya ada tanda bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan, Indonesia merdeka dari kepentingan kelompok, Indonesia merdeka untuk kepentingan bersama seluruh umat bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa bagi Yudisialisme supaya mereka meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat dilaksanakan, boleh berguna bagi seluruh pemeluk agama, bagi seluruh suku bangsa, berlaku adil, berlaku kesejahteraan, di mana hukum ditegakkan bukan hanya ke bawah, tetapi berlaku dua arah, supaya siapa yang salah dapat dilaksanakan hukum bagi mereka sesuai dengan keadilan. Karena mereka wakil Tuhan untuk melaksanakan hukum-Mu di bumi ya Tuhan. Berkati mereka dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang tulus, dengan hati yang berani, sebagaimana Elia. Biarlah roh Elia ada pada mereka yang melaksanakan hukum, supaya mereka menegakkan keadilan dengan merata, tidak memandang bulu siapa yang besar, siapa yang kecil, tetapi meletakkan hukum, dasar hukum itu, supaya jadi satu kebijakan keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami bagi bangsa Indonesia, supaya doa kami ini menjadi suara kami, suara umat Tuhan yang ditebus bagi-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Dan saat boleh kami bersyukur ya Tuhan atas seluruh umat-Mu yang hari ini boleh beribadah di hadapan-Mu. Biarlah kami hari lepas hari ya Tuhan terus diajari. Biarlah Tuhan gembala sidang kami yang telah Kau utus, Engkau pilih menjadi sahabat-Mu, menjadi umat-Mu yang telah Engkau berikan memimpin bagi kami, untuk supaya kami diajari, dibentuk kami, sekalipun perkataannya tegas, karena perkataan-Mu ya dan amin. Perkataan-Mu itu akan dilaksanakan. Tidak ada rasa untuk melihat hati, tetapi biarlah perkataan Tuhan itu benar. Perkataan Tuhan itu memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Kebenaran dilaksanakan, kebenaran ditegakkan, kebenaran terus dilakukan. Inilah sidang-Mu berdiri tegak di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita akan jawab yang korban persembahan.